Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, baik teman-teman. Hari ini kita bertemu kembali ya untuk mata kuliah komunikasi, komunikasi, dasar-dasar manajemen ya. Saya lupa. Saya tadi barusan ke kampus untuk mengajar komunikasi untuk apa? Perubahan sosial. Ya, tadi memang ada apa? Ketua kelas Vika ya. Kalau bisa di online. Awalnya saya tetap mau offline, tapi ternyata saya lihat di kampus sepi. Tadi kayaknya cuma ada saya doang tuh tadinya. Yang lain pada di kampus 2 untuk persiapan wisuda besok gitu ya. Besok jam 7 pagi, jam 8 pagi sudah mulai start untuk wisuda gitu ya. Wisuda yang ketiga buat IPM gitu ya. Insya Allah besok saya hadir gitu. Makanya di kampus juga lagi nggak ada orang gitu. Mungkin kalau kita hari ini kuliah di kampus, kita sendirian kali ya yang hadir di sana gitu. Baik teman-teman semua, kita mulai program kita malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh ya, teman-teman harusnya hari ini ada yang maju ya, gitu ya. Nanti majunya pastiin aja ya, pas saat kita pertemuan aja ya. Nah, gitu. Kalau di online tetap mayangan rasanya nggak begitu enak. Nanti aja ya, kalau pas kita ketemuan. Baik, saya akan share Baik, screen. Kak. eh kita akan membicarakan mengenai materi 13, materi ke-9. Kita akan bicara mengenai rentang manajemen gitu ya. Jadi kalau di rentang manajemen ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sebuah seorang pemimpin itu bisa bekerja dengan baik anak buahnya gitu ya. Kaitan dengan itu ya. Sebenarnya kaitan dengan seberapa banyak sih anak buah yang diperlukan oleh seorang pemimpin agar eh, pengelolaan organisasi atau kelompoknya itu berjalan dengan baik. Jadi kaitan dengan itu gitu ya. Makanya adanya rentang manajemen. Jadi kalau kita bicara rentang manajemen itu bukannya kita kayak rentangan tangan gitu ya. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana pengelolaan yang baik gitu ya dalam sebuah organisasi atau kelompok gitu ya, pemimpin. Baik. Masih banyak yang mau masuk. Baik, kita balik ke sini. Tadi bersama screen-nya. Ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas. Pertama mengenai arti tentang manajemen, lalu ada bentuk-bentuk tentang manajemen, kemudian faktor yang tentang manajemen dan pengertian koordinasi. Baik, kita ke yang 2 ya. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen atau istilahnya tentang kendali ya, ini adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif gitu ya. Yang sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi ini berkaitan bagaimana tentang pengelolaan seorang pemimpin untuk mengelola anak buahnya. Jadi secara efektif dilakukan, baik dalam komunikasi maupun dalam pembagian tugas, lebih kepada itu. Jadi sederhananya adalah tentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Tadi sedikit saya singgung bahwa tentang manajemen berbicara mengenai berapa banyak sih sebenarnya bawahan yang dipunyai oleh seorang pemimpin agar bagian atau kelompok tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien gitu ya. Nah, kalau istilah tentang manajemen sendiri di berbagai macam buku itu banyak istilahnya ya. Ada span of control, span of authority, span of attention atau span of supervision gitu. Baik, nah ini sebenarnya berapa banyak sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita ditanya idealnya berapa seorang pemimpin punya anak buah gitu ya. Memang tidak ada jawaban yang pasti sebenarnya berapa. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan organisasinya dan tergantung kebutuhan pekerjaannya sendiri gitu ya. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di pabrik gitu ya, pabrik tekstil gitu ya, yang saya pernah kan tamat SMA saya nggak langsung kuliah gitu ya, di pabrik tekstil yang mengoperasikan mesin-mesin. Itu seorang pemimpin, seorang supervisor
itu bisa mengepalai 30 anak buah gitu. Karena tugasnya menjaga mesin kan, tinggal mengkontrol bagaimana. Dan itu bisa berjalan efektif. Di lain pihak juga saya pernah bekerja di yang lain gitu ya. Seorang pemimpin mengepalai hanya 7 atau 8 orang di bawahnya supervisor. Karena kaitannya dengan pekerjaan kewartawanan misalkan. Ini cukup dengan itu, dan itu juga cukup efektif. Artinya teman-teman ya, memang kalau kita memilih berapa jumlah ya bawahan yang tepat untuk seorang pemimpin, ya kita tidak bisa mengkalkulasikan berapa-berapanya tadi saya bilang. Tergantung kebutuhan pekerjaan itu sendiri dan tergantung bagaimana kita efektif dalam menjalankan pengelolaan tadi gitu ya. Nah, ini untuk memilih tentang manajemen, manajer harus mempertimbangkan hubungan antar manajer dengan bawahan dua kelompok atau lebih. Jadi sebenarnya kita memperhitungkan bagaimana komunikasi yang baik antara pihak atasan dengan bawahan. Jadi bisa berjalan dengan efektif gitulah roda organisasi atau roda pengelolaan dalam kelompok atau organisasi ya. Betul-betul tentang manajemen. Nah, jadi penentuan tentang manajemen ini adalah mengatur bagaimana seorang pemimpin bisa mempengaruhi anak buahnya dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan gitu. Yang keduanya hubungan antara ini tergantung bagaimana struktur organisasi yang ada di bawahnya. Jadi tentang manajemen tidak hanya mengatur bagaimana seorang pemimpin mengatur anak buahnya di bawahnya, tapi juga dalam urusan yang ke atas gitu ya. Kan gitu. Dalam struktur perusahaan kan biasanya gitu. Bentuknya apa? Bentuknya piramida. Semakin ke atas itu akan semakin sedikit kan gitu. Paling di ujungnya kan direktur utamanya, kemudian akan mengerucut ke GM misalnya, GM ke manajer, terus paling bawah semakin banyak karyawan-karyawan kan begitu modelnya gitu. Dan kalau misalnya kita bicara konteks komunikasinya adalah yang dilakukan adalah komunikasi organisasi yang dilakukan. Jadi komunikasi yang berdasarkan dari bentuk formal, bentuk hak dan tanggung jawabnya, berbentuk penanganan seperti apa gitu ya. Seorang direktur utama pasti akan berbicara mengenai konteks pekerjaan ke GM yang di bawahnya. General manager ke manajer di bawah manajer ke supervisor. Begitu terus. Supervisor baru ke yang karyawan paling bawahnya. Tidak mungkin dalam urusan pekerjaan misalkan seorang direktur utama ke langsung bawahannya enggak gitu. Karena tadi kan dia tidak punya anak buah gitu, ada tingkatan-tingkatannya gitu. Nah, ini kalau jumlah di bagian produksi ya menurut Henry Fayol, dia bilang sekitar 20-30 karyawan. Nah, ini yang pernah saya rasakan ya di perusahaan yang berkaitan dengan produksi apapun gitu ya. Karena dia memproduksi sesuatu dan itu perlu banyak orang gitu. Berbeda kalau misalnya bidang manajemen gitu ya. Ya bagian SDM mungkin nggak selalu sebanyak ini. SDM bisa 5 atau 7 orang gitu ya. Tidak sampai 20-30 orang biasanya. Biasanya begitu ya. Dalam faktor-faktor apa yang menentukan tentang manajemen gitu. Kita lihat. Ada beberapa faktor yang berpengaruh. Ada kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan manajemen semakin melebar. Maksudnya apa kesamaan fungsi-fungsi? Dalam konteks organisasi misalkan ya atau perusahaan. Kalau kita bicara mengenai bagian marketing misalkan ya. Tugas marketing apa? Marketing adalah menjual produk ya atau menceritakan produk ini bagus di mata masyarakat citranya hingga kemudian dibeli gitu. Hal yang sama dengan pekerjaan PR. PR tugasnya apa? Membuat citra positif perusahaan. Jadi kalau ke PR ini punya perusahaan secara besar, marketing hanya pada produknya gitu. Nah kemudian ini hampir sama fungsinya kan kalau kita bicara kemampuan produk juga perusahaan juga saling berkaitan kan ya begitu. Nah kemudian ada beberapa kemudian disatukan. Ada yang namanya corporate marketing communication. Kan itu menyatukan yang hampir sama pekerjaannya. Jadi kerjanya biar sinergi. Kalau sudah begitu ini bisa disatukan gitu. Nah di beberapa perusahaan ada seperti itu. Atau dengan istilah tadi ada marketing communication, ada istilahnya bauran komunikasi atau bauran pemasaran segala macam gitu ya. Yang kedua kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Nah ini, misalkan apa? Ini dalam sebuah perusahaan ya. Tadinya dia punya beberapa
Misalkan di Provinsi Jawa Barat lah, ada beberapa kantor cabang, misalkan kantor cabang yang di Bogor, kemudian di mana, di Bandung misalkan, di apa gitu ya. Ini kan banyak kantor cabangnya ya, yang kemudian langsung ke pusat. Nah, dengan rentang manajemen bagaimana semuanya ini kemudian bisa bersatu padu, karena kan wilayah Jawa Barat ya sebenarnya ya se-Jawa Barat itu kan ya sudah dibikin aja satu pemimpin gitu. Tinggal masing-masing dibikin divisi masing-masing. Jadi tinggal yang ke pusat tidak hanya tadi masing-masing daerah. Tidak hanya misalnya biasanya kan tadi misal Bogor, Bandung langsung lapor ke kantor pusat, itu enggak. Ada satu orang yang mengepalai semua wilayah di Jawa Barat. Jadi kantor cabangnya di Jawa Barat misalkan. Jadi gitu. Jadi tinggal menyatukan aja gitu faktor geografis. Ini lebih apa ya? Lebih mengefektifkan komunikasi yang dijalankan gitu. Kenapa? Karena wilayahnya berdekatan. Karena wilayahnya secara geografis ya tidak jauh-jauh beda gitu ya. Karena itu. Jadi rentang manajemen diperlukan untuk itu. Itu berpengaruh dalam penentuan rentang manajemen. Gitu. Contohnya seperti ya. Kedekatan geografis daerah. Lalu tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Jadi pengawasannya ya gitu. Tingkat pengawasan langsung. Jadi ini biasanya berkaitan dengan jadi kalau bisa kita bicara semakin melebar, berarti orangnya juga akan semakin banyak biasanya kayak begitu ya. Karena rentangannya lebih luas gitu ya. Nah nih, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Ini yang biasa berlaku misalkan pakai aplikasi misalkan. Ya. Kalau misalnya kita pengawasan langsung dari perusahaan, kan kita sedikit gitu kan, hanya orang yang di situ. Tapi kalau kita misalkan memakai mode aplikasi gitu ya, kan itu bisa di mana-mana gitu. Pengawasan bisa lewat aplikasi itu. Saya pernah melakukan kayak begitu, bekerja di sebuah perusahaan yang pengawasan lewat menggunakan aplikasi tertentu. Bikin laporan lewat aplikasi ini, lewat aplikasi apa. Dan kita sendiri sebenarnya tidak pernah, jarang bertemu secara langsung. Itu kemudian karyawan bisa di mana-mana gitu. Karena melakukan pekerjaannya tidak harus bertatap muka gitu. Nah, kalau yang perusahaan memerlukan tatap muka itu yang kemudian tadi pengawasan secara langsung kan gitu. Semakin besar kan pengawasan, kalau semakin sedikit tadi akan semakin banyak. Kemudian yang keempat, tingkat koordinasi. Jadi kalau penguasaan yang dibutuhkan, semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Tadi koordinasi kan saya bilang, ya kaitan tadi misalkan contoh yang perusahaan yang tadi masing-masing kantor cabang di Jawa Barat ya, punya kantor cabang. Itu koordinasinya kan banyak kan kantor pusat, tapi begitu dikurangi dengan cukup ya se-Jawa Barat dibikin satu kantor cabang misalkan, yang lainnya di bawah satu kantor cabang, lainnya hanya ranting lah atau apa gitu istilahnya ya. Kemudian yang satu kantor cabang ini yang melapor ke pusat, itu kan semakin berkurang kan koordinasi dia tingkat yang ke bawahnya gitu. Ini kan semakin melebar itunya. Gitu ya. Perencanaan yang dibutuhkan oleh manajer. Nah, kalau kita bicara perencanaan, ada namanya perencanaan strategis dan strategi perencanaan gitu ya. Nih, semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Nah, kaitan dengan perencanaan tadi saya bilang, ada perencanaan strategis, ada strategi perencanaan. Kalau kita bicara perencanaan strategis, kita bicara mengenai sebuah perencanaan itu berdasarkan apa? Sudah ada pengalaman yang terlebih dahulu pengalamannya. Jadi dia sudah pernah, misalkan apa? Saya jualan cilok nih, misalkan. Saya pernah jualan cilok di kampus IBM 1 gitu. Saya punya pengalaman kan, misalkan. Ya udah, saya ingin merencanakan bikin cilok di kampus 2 karena saya sudah punya pengalaman ya, mungkin saya akan ke sana mungkin berdasarkan pengalaman saya jualan di kampus 1 ya kayak gitu. Jadi saya tahu pola-polanya yang mungkin bisa diterapkan di sana, mungkin agak lebih diperbanyak misalkan di sana gitu. Tapi kalau kita bicara strategi perencanaan, kita bicara mengenai observasi. Saya belum pernah jualan cilok gitu. Saya ingin jualan cilok di kampus IBM misalkan. Ya, karena saya belum pernah, tapi saya observasi dulu. Ini mahasiswa bagaimana, lingkungannya bagaimana gitu. Jadi berdasarkan apa yang saya kemampuan daya nalar saya, pikir saya, observasi pengamatan saya gitu. Jadi belum ada pengalaman kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini dibutuhkan oleh manajemen memang dalam bentuk perencanaan ya. Semakin sedikit perencanaan semakin melebar. Bantuan organisasi bagi pengawas.
lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi penarikan latihan semakin segala macam, tantangan juga semakin melebar. Artinya banyak hal yang diterima oleh pengawas dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya itu kan dia tidak apa ya, lebih mudah lagi menjalankan pekerjaannya gitu. Kemudian kalau rentang manajemen juga tidak bisa dilepaskan dari namanya koordinasi. Lihat. Nah, kalau kita bicara koordinasi adalah ini ya, usaha sinkron teratur untuk menyediakan jumlah waktu tepat mengarahkan pelaksanaan. Kemudian koordinasi adalah mengimbangi menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok segala macam. Yang lain juga pengertiannya hampir sama lah ya. Mendefinisikan koordinasi sebagai proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha secara teratur gitu. Kemudian mengatur koordinasi sebagai tujuan pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi sederhananya adalah koordinasi merupakan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan itu bisa memadukan dijalankan sesuai dengan rule yang sudah ada dengan komunikasi yang dijalankan gitu. Dan koordinasi begitu. Semua kalau inti koordinasi kan lebih kepada bagaimana komunikasi ini dijalankan kemudian dimengerti oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan tersebut gitu kan. Tujuan seperti itu. Nah, kalau sudah berjalan ya itu koordinasi semakin baik gitu. Karena masih dan nanti kan bisa mencapai ini. Pada akhirnya mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa ada koordinasi mungkin kita agak susah gitu ya. Karena nanti bisa saling mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Begitu juga mereka ketika menghadapi masalah tidak bisa dikonsultasikan atau dibicarakan dengan pimpinannya misalnya tanpa ada koordinasi. Gitu. Ya kita bekerja di kepolisian juga begitu kan. Kita ada koordinasi dengan yang lainnya gitu. Tidak hanya dengan pimpinan tapi juga dengan rekan kerja gitu. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan bisa lebih terarah atau mungkin lebih mudah. Udah habis. Ya teman-teman, kayaknya tidak banyak slide yang saya paparkan. Baik, sebelum saya buka untuk tanya jawab, silakan teman-teman dibuka dulu kameranya bagi yang bisa. Untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Silakan. Ini ada 20 orang. Oke, sudah semua? Sambil ya. Ya, banyak. Mau bertanya dulu ya. Saya sambil fotonya dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Saya save gambar dulu. Oke. Ya, teman-teman silakan kalau yang mau tanyakan dari sini. Ada yang mau tanyakan? Atau aman-aman aja nih? Mas Imam gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Bapak kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat gitu ya. Ya, kalau sehat alhamdulillah. Kapan pulang kampungnya Mas? Balik kampung dari kampung kapan Mas? Saya nyampe sini hari Senin sore Pak. Oh gitu. Berarti Iya, nggak lama di sana ya? Tidak Pak, karena yang sekolah juga UTS. Oh iya betul. Iya betul. Anak saya juga lagi itu. Istilahnya bukan UTS Iya, apa? Pas penilaian akhir sekolah ya. Penilaian akhir semester istilahnya. PAS. Iya Istilahnya gitu Pak. Jadi kemarin hari Senin juga yang kecil ponakan kan ikut pulang kampung, jadinya Seninnya juga harus ikut tes, jadinya ya udah jadi malahan sehari tidak ikut tes. Ya, nggak apa-apa. Yang penting pada sehat aja Mas ya.
Amin. Terima kasih Oke. Pak doanya Pak. Ya, oke teman-teman, ada lagi yang tanyakan? Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Ya, nanti kita presentasinya pertemuan berikutnya aja ya. Kalau misalnya kita pas tatap muka untuk kelompok-kelompok yang maju. Nah, ini mungkin karena hari ini kita tidak bertemu, jadi nanti sekali pertemuan mungkin ada 2 kelompok yang maju ya, gitu ya. Karena kita mungkin terbataskan untuk tatap mukanya gitu. Karena pertemuan besok kita online, pertemuan kita baru tatap muka gitu ya. Dan itu mungkin sekalian 2 kelompok maju ya. Gitu ya teman-teman. Oke. Baik Pak. Baik, kalau nggak ada lagi saya sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Mas Imam, Mbak Putri, Mas Armanal, Hesti, segala macam. Mas Fatan. Ini Mas Fatan pakai nama siapa ini? Raffi Haikal ya, Al-Ghifari ya, Mas Fatan ya. Baik teman-teman, itu aja ya. Kita sudah program kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sampai ketemu semuanya. wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak.